Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 3. Kenalkan, nama saya Risalatul Aulia. Nama saya Sekar Maharani. Saya Siti Naila Maharani. Saya Taskia Humaira. Di sini kami akan menjelaskan mengenai dampak bioteknologi dalam kehidupan manusia. Apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah dengan teknik-teknik yang menggunakan organisme hidup atau substansi dari organisme-organisme tersebut untuk membuat atau mengubah suatu produk untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk mengubah bentuk atau kandungan gizi produk tertentu seperti kandungan enzim. Umumnya, bioteknologi konvensional dimanfaatkan untuk menghasilkan makanan. Contoh dari bioteknologi ini adalah anggur dan bir dari bahan mentah biji sereal dengan bantuan bakteri Aspergillus oryzae, fermentasi tempe dari beberapa jenis kapang seperti Rhizopus oryzae, keju dari bahan susu murni dengan bantuan bakteri Lactobacillus dan Streptococcus, dan ada juga yogurt dari bahan dasar susu segar dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgarisus dan Streptococcus thermophilus. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan biologi molekuler dan sel untuk menghasilkan produk yang berguna bagi manusia. Penerapan bioteknologi modern berlandaskan kepada rekayasa genetika dan rekayasa biokimia. Adapun contoh dari bioteknologi modern adalah sebagai berikut. Bayi tabung, yang merupakan hasil fertilisasi secara in vitro, ovum dan sperma dipertemukan dalam sebuah wadah sehingga terjadi pembuahan. Hormon insulin yang diperoleh melalui teknologi plasmid dalam rekayasa genetik. Domba duli, yang merupakan hasil cloning atau transfer inti sel autosom ke dalam ovum yang telah diambil inti telurnya. Tanaman kebal hama, yang telah disisipi gen penghasil senyawa endotoksin dari Bacillus thuringiensis. Dalam bidang pertanian telah dapat dibentuk tanaman dengan memanfaatkan mikroorganisme dalam fiksasi nitrogen yang dapat membuat pupuknya sendiri sehingga dapat menguntungkan para petani. Demikian pula terciptanya tanaman yang tahan terhadap tanah gersang. Mikroba yang direkayasa secara genetik dapat meningkatkan hasil panen pertanian. Demikian juga dalam cara lain seperti meningkatkan kapasitas mengikat nitrogen dari bakteri Rhizobium. Dengan berkembangnya bioteknologi, sekarang dapat diperoleh cara yang lebih efektif lagi untuk membasmi hama. Pada saat ini sudah dikembangkan tanaman transgenik yang resisten terhadap hama. Tanaman transgenik diperoleh dengan cara rekayasa genetika. Bidang peternakan, peningkatan produksi ternak meningkat efisiensi dan kualitas pakan seperti manipulasi mikroba rumen, menghasilkan embrio yang banyak dalam satu kali siklus reproduksi, menciptakan jenis ternak unggul, dan dapat memproduksi asam amino tertentu. Bidang kesehatan, bioteknologi juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya dalam pembuatan antibodi monoklonal, pembuatan vaksin, terapi gen, dan pembuatan antibiotik. Bidang pangan, bioteknologi memainkan peranan penting dalam bidang pangan, yaitu dengan memproduksi makanan dengan bantuan mikroba, vitamin, dan enzim, seperti pada tempe, roti, keju, yogurt, kecap, dan lainnya.